Halo Gemini, selamat datang di channel aku kembali. Apa kabar Gemini semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Harus selalu bahagia. Oke, kita reading lagi. Gemini, kali ini kita bercerita tentang sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang akan kamu rasakan setelah perjuangan panjang yang kamu lakukan. Oke, apakah itu Gemini? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat, Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Serahkanlah semua kepada Tuhan ya. Apapun itu yang menjadi keinginan kamu, harapan kamu, mimpi kamu, ya serahkan kepada Tuhan. Yakin Tuhan akan selalu mengabulkan apa yang kita inginkan, oke? Gemini, fokus ke kartu ini, kita akan shuffle kartunya, kita akan tarik energi kamu di sini, apa yang tersirat dari kartu-kartu yang tertebar nantinya. Oke, Gemini, kamu rasakan energi kamu saat ini. Kita akan ambil 3 energi di sini ya. Oh, udah ternyata ada pure intention. Nah, Gemini, di sini energi banyak orang bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading lagi ya bisa kebaca ya sebagian dari video-video yang sudah ada, semoga bisa resonate dengan kamu. Nah, bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, kamu bisa cek di kolom deskripsi ya. Dan juga di video konten-konten di channel kita. Bisa kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Gemini. Nah, kita bercerita tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang mungkin belum pernah kamu rasakan, atau mungkin kebahagiaan yang mungkin selama ini kamu mimpikan dan akhirnya akan terwujud. Dari perjuangan panjang yang kamu lakukan, ya mungkin ada sebagian yang belum terwujud, ada sebagian dari impian kamu belum terlaksana ya. Semoga dalam waktu dekat ataupun selanjutnya itu akan bisa terlihat nyata. Oke. Nah, kita akan lihat di sini ada pure intention. Kita lihat di sini ada bottom of the deck-nya kamu. Kalau di sini kita akan lihat energi di masa lalu kamu, dan di sini adalah energi saat ini, dan di sini adalah energi masa depan kamu. Kita akan coba baca seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Kalau di bottom of the deck itu adalah satu kesimpulan ataupun satu hal yang mungkin menjadi apa ya? Akhir dari cerita ini ya, atau akhir dari cerita hidup kamu. Bagaimana selanjutnya ataupun endingnya seperti apa? Kalau aku lihat di sini ya, ada sesuatu yang kamu manifestasikan dan itu akan terlihat membuat hati kamu bahagia ya. Terlihat itu semua itu yang kamu manifestasikan itu akan bisa terwujud gitu loh. Akan bisa dimudahkan jalannya. Nah, itu bisa dikatakan dari perjuangan panjang kamu ini akan mendapatkan hasilnya. Hasil dari semua apapun yang kamu lakukan selama ini itu akan terlihat ya hasilnya bagaimana. Apakah itu dari segi pekerjaan yang kamu akan mendapatkan kesuksesan. Apakah itu dari segi percintaan yang kamu akan merasakan kebahagiaan ya selanjutnya. Semoga aja. Ada sesuatu yang kamu apa ya? Kamu manifestasikan itu akan terwujud nantinya, ya. Tapi memang banyak usaha ataupun rintangan yang kamu lewati. Oke. Kartu pertama itu kita akan lihat di masa lalu kamu, ya. Kita melihat di sini di masa sebelum hari ini. Ada hidden there. Oke. Ada sesuatu yang masih tersembunyi atau tersimpan yang ada dalam kehidupan kamu saat sebelumnya. Dan itu yang mungkin akan kamu bongkar saat ini ataupun pengen kamu cari tahu nih apalagi ya
yang belum aku lakukan, apalagi ya yang belum aku kerjakan, agar bisa segala sesuatu yang aku inginkan atau impikan itu bisa terwujud gitu loh, ya. Bisa dikatakan di sini ada hubungan yang terlihat antara kamu dengan seseorang itu masih sebatas antara ya batasan-batasannya itu ada gitu loh. Karena di situ masih ada yang tersimpan atau ada satu yang mungkin belum terbuka oleh kamu tentang dia atau ada sebuah rahasia yang dia simpan dari kamu. Itu yang membuat kamu merasa bahwa hubungan ini kayaknya ada yang aneh gitu, ada yang janggal. Walaupun mungkin kita sudah merasa begitu dekat, tapi kok ada yang berbeda gitu loh, ya. Itu yang kamu lihat di sini dengan hubungan kamu di masa lalu. Di mana di masa lalu itu bisa saja kamu itu sering dibohongi, kamu itu sering dikecewakan, kamu itu sering dikhianati gitu ya. Jadi ada perasaan kamu yang terpendam saat ini, saat itu ya, dan rasa ingin melepaskan semuanya. Oke. Nah, kamu akan bisa menjadi seseorang yang benar-benar mengeluarkan semuanya nantinya saat kamu sudah merasa bahwa, "Oh, aku tidak bisa lagi menyimpan semua ini. Aku tidak bisa lagi menanggung rasa rasa seperti ini," gitu loh. Jadi segala sesuatu yang ada dalam hati kamu itu akhirnya terkeluarkan semuanya. Itu gambaran dari sini. Banyak arti di sini ya, ada hidden depth. Tergantung nantinya kita seperti apa cerita selanjutnya, atau nanti kita bisa lihat nih dari kartu tarotnya ya. Jadi ada sesuatu yang memang benar-benar masih tersembunyi dalam hidup kamu di masa lalu. Dan akhirnya yang kamu berkeinginan untuk bisa melihatnya di hari ini gitu loh. Apa ya gitu, apa yang salah aku di masa lalu itu, sehingga aku tuh selalu merasa bahwa hubungan aku dengan seseorang itu tidak pernah bahagia. Atau aku selalu merasa bahwa orang yang datang kepada aku itu semuanya pada misterius gitu loh, tidak pernah ada kejujuran dan justru mereka pada membohongi aku gitu. Nah, bisa saja itu yang terjadi di sini ya. Oke, dan kartu saat ini, di masa sekarang, itu ada nature sign ya. Kamu akan bisa menerima sebuah kode gitu ya, atau sebuah, apa ya, pesan dari semesta, di mana apa yang kamu lakukan setiap hari itu ya, apapun yang kamu inginkan di kemudian hari dan saat ini, itu Tuhan sebenarnya sudah memberikan peluang bagi kamu. Ada sinyal-sinyal buat kamu, ada kode-kode buat kamu. Tuhan memberikan itu. Ya bisa dikatakan di sini kalau bercerita tentang masa lalu kamu, kalau kita kembali ke masa lalu kamu yang mungkin kamu ingin lepas dari sesuatu yang membohongi kamu, dan akhirnya di sini terlihat semuanya. Bisa saja Tuhan memberikan sebuah keajaiban buat kamu, sehingga kamu bisa melihat kesalahan-kesalahan kamu di masa lalu. Apa yang salah pada diri aku? Ataukah bukan dari diri aku? Apakah dari dia? Seseorang yang menjadi pasangan hidup aku di kala itu gitu loh. Itu yang buat kamu di sini merasa bahwa ada satu keajaiban yang kamu dapatkan. Dan kamu akan menerima hal itu nantinya. Ataupun saat ini sudah kamu terima hal itu. Keajaiban itu. Ya. Itu yang terlihat di kartu saat ini, di mana saat ini sebagian dari hal-hal yang menjadi impian kamu itu perlahan sudah terlihat. Atau bisa saja kamu pengen lepas nih dari seseorang yang suka bohongi kamu. Dan mungkin saat ini kamu udah ada peluang nih. Tuhan sudah menunjukkan bahwa, wah kamu begini ya, kamu begitu ya. Jadi kamu itu udahlah gitu ya. Gak usah kamu pikirkan dia. Orang yang mungkin akan mengecewakan kamu terus-menerus, jadi itu tidak pantas untuk mempertahankan. Jadi seakan-akan di sini Tuhan sudah memberikan jalan kepada kamu untuk bisa melepaskan dia. Walaupun mungkin di awal itu sulit sekali, tapi akhirnya kamu bisa melepaskan dia di sini, ya. Ada bantuan dari semesta di sini buat kamu, agar kamu bisa melepaskan energi-energi negatif yang ada dalam diri kamu dan dalam hubungan kamu dengan seseorang, ya. Seperti itu buat Gemini. Dan di mana untuk kartu selanjutnya di masa depan ya, ada Fairies voting. It's time to go Fairies voting. It said that seeing is believing. Jadi kamu melihat seakan-akan tidak percaya keajaiban-keajaiban itu. Jadi kamu melihat bahwa, wah aku nggak nyangka sekali apa yang aku manifestasikan, apa yang aku inginkan ternyata saat ini sudah aku dapatkan. Ternyata di depan itu, di kemudian hari akan ada peluang buat aku gitu loh. Nah itu akhirnya kamu menyadari Tuhan itu baik sama kamu, Tuhan itu sayang sama kamu. Kamu diberikan suatu, hal-hal yang membuat kamu takjub gitu loh. Dan kamu mungkin tidak percaya dengan hal apa yang kamu terima nantinya.
kamu kaget gitu loh. Kaget gimana? Di sini mungkin kalau kita kembali ke masa lalu, kamu mungkin selalu, bertemu dengan orang-orang yang tidak benar gitu ya. Tapi dan akhirnya kamu merasa bahwa kapan ya aku bisa bertemu dengan orang yang baik, orang yang jujur, orang yang tulus ya. Dan ternyata keajaiban itu datang buat kamu. Dan kamu akhirnya percaya, mungkin di awal tidak percaya nih, aku nggak yakin akan ada seseorang nih yang tulus sama aku. Nah, mungkin di pikiran kamu itu kamu merasa nggak yakin gitu loh, tapi ternyata ada gitu. Dan itu sangat terlihat jelas sekali bahwa akan ada seseorang yang bisa membuat kamu tertawa, tersenyum, bahagia, ya seperti itu. Oke, itu gambaran energi kamu ya di Gemini. Kita akan lihat di sini, apalagi yang akan terbaca buat Gemini. Apalagi di sini yang akan terbaca, kita akan coba bahas. Oke, oke. Sudah 3 ini, kita ambil 3-3 ya. Oh, ada 4 ternyata. Kita kembalikan 1 di sini. Oke. Nah, ini kartunya bagus ya. Buat Gemini. Tiga lagi. Bagi Gemini yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Oke, Gemini. Cerita ini hanyalah ya bisa dikatakan sebuah hiburan buat kamu ya. Jika tidak resonnya dengan kamu, ambil hikmahnya, ambil positifnya, buang yang negatif-negatifnya. Oke. Nah, di sini ada Ace of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Itu salah satu zodiak yang dealing dengan kamu. Nah, kita akan lihat di kartu pertama. Nah, ini kan ada hidden depth nih di kartu energi kamu. Ada sesuatu yang mungkin masih tersimpan ya, masih tersembunyi dalam diri kamu ataupun dalam satu hubungan kamu ya. Nah, di sini kita lihat ada, wah, di sini kayaknya elemen api semua ya. Aries, Leo, Sagi, itu zodiak yang dealing dengan kamu. Gemini, Libra, Aquarius juga salah satunya. Nah, di sini ada Six of Wands, Pack of Wands, dan Eight of Wands. Nah, kayaknya ini kamu mempunyai banyak kesempatan ya. Kamu di sini akan merasakan suatu hal-hal yang benar-benar yang sudah tersembunyi itu akan terjawab di sini. Memang ada sesuatu yang tersembunyi dalam hubungan kamu dengan seseorang, atau ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari seseorang, dan akhirnya semua itu terlihat. Atau bisa dikatakan di sini di masa lalu kamu menyukai seseorang ya, tapi kamu tidak pengen mengungkapkannya. Tapi dan akhirnya semua itu akan terlihat nyata dan terbongkar gitu loh. Seseorang itu mengetahui bahwa kamu menyukai dia. Bisa saja itu awal dari suatu pertemuan kamu dengan dia atau suatu awal hubungan kamu dengan dia, ya. Bisa saja. Kan di sini ada Six of Wands, di mana di sini akan ada kemenangan ataupun kesejahteraan ya. Tapi di sini ada sesuatu yang tersembunyi di awalnya dan itu akhirnya terbuka semuanya. Nah, seakan-akan kamu menutupi apa yang membuat kamu malu di sini, ya. Jadi ada energi di mana, kalau kita katakan ya, itu sebagian tadi udah kita jelaskan, dan ini kalau kita lihat dari kartu tarotnya, ada sesuatu yang tersimpan dalam hati kamu ataupun dia, yang mempunyai rasa cinta ataupun rasa keinginan untuk berkesempatan untuk bisa menjalankan hubungan yang lebih intens, dan di situ akhirnya terlihat bahwa ada seseorang ataupun kamu sudah menunjukkan, cinta itu. Dan akhirnya ya cinta itu terjawab gitu loh. Nah, ada sebuah harapan di sini. Adanya satu perubahan di sini.
perubahan yang menyinari hubungan kamu dengan dia. Dan di sini ada fokus, ada awal yang baru akan kamu mulai satu hubungan itu, dan mungkin ini, kejadian di masa lalu ya, bagi kamu yang resonate ya. Ada seseorang yang mungkin di masa lalu datang kepada kamu yang mungkin sebenarnya sudah lama dia merasakan cinta, tapi tidak berani untuk mengungkapkan. Dan perasaan itu lebih dia simpan sendiri gitu loh. Ya, di sini ada hidden debt. Itu ada satu yang tersembunyi, bisa saja seperti itu ya, kalau dari cerita tarotnya. Nah, jadi ada harapan di mana kamu dengan dia itu bisa akan bersatu dan menjalin hubungan. Mhm. Tapi sih itu masih ancang-ancang atau rencana ya. Tapi di situ satu sama lain sudah mengetahui bahwa kamu dengan dia itu saling punya rasa. Itu sebenarnya chemistry ya, chemistry yang ada dalam suatu hubungan. Saat kita merasakan kehadiran seseorang, saat kita merasakan rasa suka kepada seseorang dan kalau seseorang itu juga, membalas rasa kita, nah itu artinya chemistry ya, chemistry kamu berbicara di situ, oke. Dan selanjutnya di sini, kartu berikutnya di sini ada Cancer versus Scorpio dan ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang dilihat dengan kamu. Nah, terlihat jelas di sini ada perubahan. Perubahan dari hubungan kamu di awal, di masa lalu kamu ya. Kalau aku lihat di masa lalu kamu memang benar ada rasa yang kamu simpan, yang tidak ingin kamu diketahui oleh orang, tapi akhirnya semua itu terlihat. Nah, semua itu, diketahui oleh orang, apalagi oleh orang yang mungkin kamu fokuskan. Dan di situ akhirnya dia merasakan bahwa ada perubahan nih dalam hubungan kita. Yang mungkin di awal kita cuma berteman, di awal kita mungkin hanya kolega bisnis gitu ya. Dan ternyata sekarang kita punya punya rasa yang sama dan mungkin rasa itu bisa dikatakan, akan menjadi suatu hal yang sangat intens nantinya buat kita, gitu ya. Nah, di sini juga ada Seven of Cup, ada Two of Pentacles. Memang kadang kala kamu juga bingung. Kamunya yang bingung ya. Bisa saja di sini dia yang kuat ke kamu, tapi kamu bingung secara kenapa? Bingungnya bingungnya di sini ya, kamu mungkin fokus lagi nih ke finansial, atau kamu lagi fokus ke keluarga kamu gitu ya, atau kamu lagi fokus ke benar-benar ke pekerjaan kamu. Itu yang membuat kamu tidak pengen terbebani di sini, ya. Tapi sebenarnya hati kamu itu kuat gitu loh. Itu yang terlihat di sini. Oke, buat Gemini. Itu yang terbaca di kamunya ya mudah-mudahan di sini ada keajaiban buat kamu dengan dia bisa akan bersatu. Walaupun di sini terlihat ada banyak perbedaan ya antara kamu dengan dia. Ya mungkin di sininya kamu yang sudah matang ya, maksudnya itu sudah memiliki semuanya, kayak rumah, mobil, motor gitu ya, apalagi yang tidak kamu punya. Itu yang membuat dia makin makin berniat untuk mendekati ke kamu. Tapi asal jangan ada tanda kutip ya, asal jangan ada suatu hal yang menjadi alasannya dia itu kuat mendekati ke kamu gitu ya, seperti itu. Oke, dan di sini ada lagi kartu di masa depan, ada Queen of Pentacles, ada Ten of Swords, dan The Devil. Wah, di sini ada Capricorn, ada Taurus, Virgo, Capri, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini. Nah, untuk di sini kamu terlihat bahwa akan ada suatu keajaiban, kamu melihat, eee, ada sesuatu pandangan kamu untuk bisa menuju kesuksesan gitu ya, dan itu seakan-akan kamu tidak percaya gitu loh. Nah, tapi kamu harus berhati-hati. Kenapa? Dari keberhasilan yang kamu rasakan, dari keberhasilan atau kebahagiaan yang kamu rasakan, kamu jangan lengah, kamu jangan lalai. Karena bisa saja kebahagiaan yang kamu rasakan itu adalah cobaan buat kamu ya. Karena apa? Dari awal sih memang terlihat, bahagia ya kamu menyimpan rasa, tapi kamu lebih lebih memendam sendiri rasa itu. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa kamu dengan dia itu punya chemistry. Tetapi di hubungan kamu selanjutnya, bisa saja itu akan banyak godaan, ya. Di sini ada The Devil, ada Ten of Swords, di sini merupakan beban berat sih bagi kamu ya, di sini Ten of Swords. Tapi semua itu bisa kamu atasi. Nah, itulah hebatnya kamu. Jadi di sini jika ada energi negatif yang datang kepada kamu, kamu saat ini sudah bisa mulai fight dengan diri kamu sendiri. Sudah bisa mengumpulkan energi-energi positif. Jadi seandainya nanti ada masalah yang datang, kamu sudah siap untuk menyikapinya. Itu kehebatan kamu di sini.
Memang di hubungan kamu selanjutnya itu akan banyak halangan dari tangan, tapi bisa saja itu adalah suatu tombak bagi kamu untuk, bahagia nantinya. Kenapa? Dengan perjuangan yang berat kamu mendapatkan seseorang, nah itu akan sulit juga perginya. Ya semoga akan kekal selamanya gitu ya. Oke, itu ya buat Gemini. Nah di sini kita ada kata motivasi. Mmm, apa di sini yang akan terbaca buat Gemini? Apalagi di sini akan terbaca buat Gemini? Oke, kita ambil ini. Terkadang kamu harus mendengarkan kata hati. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tapi tanyakan siapa yang membuatmu bahagia. Dan jangan sampai kamu salah memilih. Ya, iya ya, iya ya. Jadi kamu di sini sebenarnya jangan asal pilih gitu loh. Jangan sampai kamu salah memilih pasangan, nanti akhirnya kamu juga yang akan menderita. Jadi di sini ada energi di mana kamu harus bisa dengarkan kata hati. Dengan siapa kamu merasa nyaman, ya itulah yang akan menjadi pasangan hidup kamu nantinya. Itu adalah pilihan terbaik buat kamu saat kamu sudah menilai dia itu orang yang memberikan kenyamanan gitu ya. Oke, apalagi di sini yang terbaca. Semua masalah pasti akan berlalu dan akan berganti dengan kebahagiaan. Jadi, jangan pedulikan kehidupan di masa lalu karena kamu akan selalu bisa bangkit kembali. Nah, ini masa lalu itu pasti selalu ada. Siapapun orangnya pasti memiliki masa lalu. Dan masa lalu itu bisa bermacam-macam. Apakah ada kesetiaan, apakah ada kebahagiaan, ataupun ada kesedihan. Nah itu semua tergantung kepada kita masing-masing ya. Jadi di sini jangan kamu pedulikan masa lalu. Karena masa lalu itu akan memberatkan hati kamu untuk memulai hidup baru. Ya. Jadi saat kamu sudah melepaskan energi masa lalu, hidup kamu akan enjoy ke depannya. Oke? Itu yang di sini terbaca. Di sini ada, hidup bukanlah masalah memegang kartu yang bagus, tapi terkadang memainkan kartu yang buruk dengan baik. Nah, memang saat kita mendapatkan masalah, itu adalah suatu kartu yang buruk. Nah, dan bagaimana caranya kamu supaya menjalankan kartu buruk itu dengan sebaik-baiknya? Nah, oke, mudah-mudahan kamu bisa paham ya. Di sini ada soulmate. Aku mencintaimu karena alam semesta bersekutu untuk membantuku menemukanmu. Ya, bisa saja di sini Tuhan memberikan peluang kepada kamu untuk bisa merasakan cinta dengan beberapa orang di sini ya. Semoga, oke. Nah, selanjutnya di kata terakhir, di sini ada jodoh. Setelah kamu pergi, eh bukan ya, iya, ini jodoh soulmate-nya. Kamu akan ketemu dengan soulmate-nya kamu. Jadi di sini ada setelah kamu pergi, aku menjadi sadar bahwa orang baik akan bersanding dengan orang baik pula. Jadi kamu tidak usah khawatir kalau misalnya nih dia orang yang tidak benar. Tapi ya namanya jodoh ya. Kalau memang jodoh kamu, ya dia akan ketemu. Dan tapi saat kamu sudah benar hidup kamu dan kamu mungkin mendapatkan orang yang tidak benar, sebenarnya itu adalah tugas kamu. Ya, tugas kamu untuk memperbaiki dia, bagaimana supaya bisa dia menjadi benar seperti kayak kamu. Karena kalau di awal dia sudah memiliki kebaikan dalam diri dia. Jadi akan lebih gampang lagi saat dia mengikuti kelas-kelas mungkin yang untuk perbaikan diri gitu ya, atau personal reading dengan tarot reader gitu ya, seperti itu. Oke? Nah, buat Gemini, mungkin itu dulu ya reading kita. Semoga di sini akan bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi ya. Sampai ketemu lagi Gemini, dadah.